Biasanya orang tua kan ngeremehin begitu ya. Benar. Si anak lah. Ini akan menjadi bumerang buat para orang tua yang berpikir bahwa anak itu nggak bisa berpikir. Nah akhirnya ketika orang tua berusaha gitu menasihati anaknya, menginginkan yang terbaik buat anaknya, tetapi kok anak tidak melakukan perubahan gitu. Akhirnya orang tua lama-lama dia juga merasa wah ini masalah di anak nih. Padahal dia nggak sadar itu masalah di dirinya. Akhirnya sudah gitu. Orang tua merasa tidak berdaya, ya dia berikan anak ini kepada pihak luar. Iya, ditambah kadang kan orang tua sibuk juga. Benar. Dulu lah katanya kita titipin aja ke pesantren, kita titipin ke boarding school. Nah itu gitu kan. benar. Biar terarah. Iya, kadang kan orang tua nggak sadar gitu. Ketika dia diberikan amanah seorang anak, harus ada kolaborasi antara ayah dan bunda gitu. Misalnya orang tua merasa sibuk bekerja, yang sekarang yang diberikan amanah untuk mencari nafkah itu siapa? Ya, pastinya kan seorang ayah. Nah seorang ibu sewajarnya untuk mengurus anak-anaknya di rumah gitu. Bukan berarti ayah tidak memiliki peran dalam mengurus anak-anaknya di rumah ya. Nah, tetapi peran utama dia mencari nafkah. Tetapi setelah dia kembali dari tempat pekerjaannya berada di rumah, ya dia melakukan perannya untuk membantu istrinya gitu dalam mendidik anak-anaknya, sehingga anak ini memiliki figur yang lengkap gitu kedua orang tuanya dalam mendidik mereka. Tetapi kalau hanya ibunya saja, apalagi ibunya juga mungkin banyak kesibukan di dalam rumah, harus memberesi rumah, harus memasak dan lain-lain, pekerjaan rumah tangga, akhirnya ibunya juga kewalahan gitu kan, karena dia harus sekaligus dalam mengurus rumah dan mendidik anak. Akhirnya kan seharusnya kita sebagai seorang ayah itu turut membantu gitu pasangan kita. Tetapi kalau kita diam saja, kita merasa ya itu tanggung jawab sepenuhnya pasangan kita, ya sudah. Akhirnya istri kita kewalahan, dia tidak dapat melakukan perannya dengan maksimal. Akhirnya anaknya menjadi korbannya gitu. Sehingga sampai masalah menasihati pun kewalahan gitu. Benar. Akhirnya misalnya si ibu karena dia melihat langsung ya kelakuan anaknya, dia sering menasihati anak-anaknya gitu. Tetapi si ayah tidak mendukung gitu. Dia tidak memberikan misalnya perilaku yang terbaik gitu yang bisa ditiru oleh si anak. Ayah yang akhirnya mematahkan nasihat si ibu. Nah, di sini kan agak timbul masalah gitu. Jadi nggak kompak gitu. Nggak kompak. Misalnya si ibu minta anaknya bangun pagi, si ayahnya sering bangun kesiangan. Akhirnya kan si anak melihat si ayahnya juga kan, karena dia tinggal satu rumah. Kalau bisa ngomong itu ayah kok bangun siang. Nah, itu kan lebih begeng. Akhirnya ketika kita dijawab seperti itu kan kita jadi nyesek gitu. Kok anak kita ini pandai menjawab? Bukan masalah pandai menjawab, ya anak kan melihat gitu keadaan di sekelilingnya. Dia bukan ya mohon maaf ya, bukan orang bego gitu yang bisa kita kelabui gitu. Makanya di sini kita sebagai orang tua itu harus sadar bahwa kita ini dilihat oleh anak gitu. Dan anak biasanya orang tua kan mengatakan bahwa anak ini kenapa sih nggak paham-paham. Nah itu kasih tahu kenapa sih nggak ngerti-ngerti. Jadi kayak anak tuh nggak cerdas gitu. Benar. Padahal bukan itu yang masalahnya. Iya. Kita sering kali senang meremehkan gitu. Kita menganggap bahwa anak kita ini karena usianya masih anak-anak, kita pikir nggak mungkin lah anak kita akan menilai sejauh itu. Nah, akhirnya ketika kita melihat bahwa nasihat kita ini tidak berdampak kepada diri anak kita, kita malah nyalain anak gitu. Bahwa anak kita ini anak yang kurang ajar, tidak patuh kepada orang tuanya. Kamu ini anak durhaka gitu. Kamu ini nggak cerdas ya nak. Iya. Jangan-jangan dengan keadaan seperti itu kita cepat ini lagi mengutuk anak gitu kan kayak maling kundang gitu. Benar. Padahal itu kesalahan kita. Karena tidak mencontohkan itu. Benar. Tadi itu. Ya bayangin dong kalau misalnya orang tua gampang mengumpat anak. Padahal kita sadar ya ucapan kita adalah doa pada anak kita.
orang tua itu lebih diijabah gitu ucapannya kepada anak, meskipun ucapannya itu buruk gitu. Di sini kita kalau nggak sadar gitu dengan kata-kata yang kita ucapkan, akhirnya kita nggak sadar membentuk anak yang bermasalah. Dan itu diulang-ulang. Menjadi karakter anak. Benar. Seharusnya kan orang tua selalu berkata-kata yang baik gitu. Meskipun anak belum patuh di awal gitu kan. Ya sudah, kita sabar. Kita bikin anak kita itu patuh, tetapi dengan proses gitu. Bukan kita pengen ini jalan instan terus menerus gitu. Yang itu tidak akan mungkin terjadi gitu. Apalagi kalau kita sampai membanding-bandingkan antara kakak dan adik misalnya. Oh, kakak cepat nurut, adik tidak. Terus kita bilang ke adik kamu kok nggak bisa kayak kakak? Kakak cepat nurut, kamu enggak. Nah akhirnya tambah lagi masalah gitu. Kita membuat masalah baru gitu. Korbannya anak ya Pak. Korbannya anak lagi gitu. Nah di sini kan kita nasihat yang kita berikan itu kurang kita pikirkan gitu. Apakah kata-kata yang kita ucapkan ini bisa memberikan dampak yang positif atau tidak kepada anak? Kalau malahan sebaliknya, lebih baik kita rem. Agar apa? Agar nasihat yang kita keluarkan kepada anak adalah nasihat-nasihat yang berkualitas. Berarti jadi itulah penyebab anak itu tidak nurut. Ya, Baik, terima kasih Pak Gede atas sharing-sharingnya. Baik, kalau misalnya mau bertanya silahkan langsung bertanya saja di kolom komentar atau di link deskripsi yang sudah disediakan. Ada Telegram, WA, dan juga link blogspot Beyond Education, dan juga link untuk bertanya yaitu Gmail. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.